kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan surat perpanjangan nomor B/21573 Romawi 11 res garing res titik 1 14 garing 2025 garing Ditreskrimum tanggal 19 November 2025 hal permohonan pencegahan tersangka ke luar negeri kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian diterbitkan SK Kapolri nomor Kep garing 1893 garing Romawi 12 garing 2025 tanggal 10 Desember 2025 bahwa berdasarkan pasal 91 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan permintaan pejabat kepolisian. Dengan demikian, kewenangan termohon adalah mengajukan permintaan pencegahan, sedangkan penerbitan dan pelaksanaan keputusan pencegahan merupakan kewenangan pejabat yang ditentukan oleh Undang-Undang Keimigrasian. Bahwa mengenai dalil tidak disampaikannya keputusan pencegahan, termohon mengakui bahwa pasal 94 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur penyampaian keputusan pencegahan kepada orang yang dikenai pencegahan paling lambat 7 hari sejak keputusan ditetapkan. Namun, ketentuan tersebut harus dibedakan dari kewenangan termohon sebagai penyidik yang mengajukan permintaan pencegahan dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa termohon telah bertindak tanpa kewenangan. Bahwa pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa pelaksanaan keputusan pencegahan dilakukan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Dengan demikian, permintaan pencegahan, keputusan pencegahan, dan pelaksanaan pencegahan merupakan tindakan hukum yang berbeda dan dilakukan oleh pejabat yang berbeda sesuai kewenangannya. Bahwa mengenai hukum acara perkara akut telah berada dalam tahap penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sehingga berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, penyidikan perkara akut tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bahwa oleh karena itu, sepanjang yang diuji adalah kewenangan termohon dalam mengajukan permintaan pencegahan, tindakan tersebut telah dilakukan berdasar kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan. Adapun persoalan penyampaian keputusan pencegahan merupakan persoalan tersendiri yang tidak dengan sendirinya menjadikan permintaan pencegahan oleh termohon tidak sah. Berdasarkan uraian tersebut, termohon memohon agar dalil pemohon mengenai tidak sahnya pencegahan karena tidak disampaikannya keputusan pencegahan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak. Penetapan tersangka tidak sah. Jawaban termohon bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon didasarkan pada surat ketetapan nomor S/S4/1899 Romawi 11 2025 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 yang diterbitkan setelah gelar perkara tanggal 6 November 2025. Bahwa penetapan tersangka tersebut telah memenuhi parameter formil sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU Romawi 12 2014 karena didasarkan sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP yang diperoleh dari pemeriksaan saksi, ahli serta barang bukti dalam proses penyidikan. Bahwa keabsahan penetapan tersangka tersebut telah pula diuji dalam pra peradilan nomor 108/Pitra 2026 PN/JKT Sel. Dan berdasarkan putusan tersebut, permohonan pemohon telah ditolak serta penetapan tersangka dinyatakan sah. Bahwa surat nomor B/7475 Romawi 3 res titik 1 titik 14 titik 2026
tanggal 30 Maret 2026 mengenai perubahan penerapan pasal merupakan penyesuaian kualifikasi yuridis terhadap hasil penyidikan yang tidak menghapus ataupun mengubah status pemohon sebagai tersangka sepanjang dasar penetapannya berupa sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah tetap terpenuhi. Bahwa perubahan atau penyesuaian pasal sangkaan dalam tahap penyidikan tidak dengan sendirinya mengharuskan diterbitkannya penetapan tersangka baru sepanjang subjek tersangka, perkara, dan dasar pembuktiannya tetap sama serta perubahan tersebut dilakukan berdasarkan perkembangan hasil penyidikan. Bahwa penentuan konstruksi hukum dan pasal yang pada akhirnya didakwakan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang berkembang sejak penyidikan sampai penuntutan. Oleh karena itu, perbedaan atau penyesuaian kualifikasi pasal tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penetapan tersangka sejak awal tidak sah. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 dan ayat 4 Perma nomor 4 tahun 2016, pemeriksaan pra-peradilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka berfokus pada terpenuhi atau tidaknya paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki pemeriksaan materi pokok perkara. Bahwa oleh karena itu perdebatan mengenai penerapan KUHP lama atau KUHP baru, asas lex posterior, serta penilaian mengenai pasal yang paling tepat diterapkan pada peristiwa pidana pada hakikatnya telah memasuki substansi perkara yang menjadi kewenangan pemeriksaan pokok perkara. Bahwa selain itu, penetapan tersangka yang sama telah menjadi objek pemeriksaan dalam pra-peradilan nomor 108 garing Pitpra garing 2026 garing PN-JKT Sel dan telah dinyatakan sah. Oleh karena itu, sepanjang permohonan aku kembali mempersoalkan keabsahan penetapan tersangka yang sama tanpa adanya keadaan atau objek hukum baru yang berbeda, permohonan tersebut tidak mempunyai dasar yang cukup untuk diajukan kembali. Bahwa dengan demikian, perubahan penerapan pasal dalam tahap penyidikan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan penetapan tersangka tidak sah, karena keabsahan penetapan tersebut ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat hukum pada saat penetapan dilakukan, khususnya adanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Berdasarkan uraian tersebut, termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan untuk menyatakan dalil pemohon mengenai tidak sahnya penetapan tersangka tidak beralasan menurut hukum dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Silakan lanjut ke begitu, Pak. Mohon izin kami lanjutkan, Yang Mulia. Petitum termohon. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan alasan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara aku berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan termohon dalam mengajukan permintaan pencegahan terhadap pemohon telah dilakukan berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menyatakan pencegahan terhadap pemohon berdasarkan surat keputusan Kapolri nomor Kep garing 1893 garing 12 Romawi garing 2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang pencegahan dalam perkara pidana dengan masa berlaku sejak tanggal 11 Desember 2025 sampai dengan 11 Juni 2026 adalah sah menurut hukum. 4. Menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S.Tab garing S 4 garing 1899 garing 11 Romawi garing 2025 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 adalah sah menurut hukum. 5. Menyatakan surat nomor B garing 7475 garing 3 Romawi garing Res titik 1 titik 14 titik garing 2026 garing Ditreskrimum tanggal 30 Maret 2026 tentang pemberitahuan perubahan penerapan pasal, surat perintah penyidikan nomor SP titik sidik garing 94 garing 1 garing 2026 garing Ditreskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 15 Januari 2026 dan surat perintah penyidikan nomor SP titik sidik garing 1043 garing 3 Romawi garing 2026 garing Ditreskrimum
garing Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 diterbitkan dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan yang sah menurut hukum. 6. Menolak permohonan pemohon untuk membatalkan penetapan tersangka, surat perubahan penerapan pasal dan surat perintah penyidikan sebagaimana tersebut di atas. 7. Menolak permohonan pemohon mengenai pemulihan harkat, martabat dan nama baik karena tidak terdapat dasar hukum untuk mengabulkannya. 8. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau apabila yang mulia hakim tunggal pra peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum termohon tertanda tangan. Terima kasih yang mulia. Silakan turut termohon. Silakan pokok-pokok jawabannya langsung Pak ya. Baik, terima kasih yang mulia. Kami izin langsung pada kesimpulan pada halaman 30 ya. Nah, pokok jawaban. Pokok jawaban. Supaya jawaban. Baik, yang Apa argumentasinya ada tuh. Tapi Iya, dalam eksepsi dari dalam kesimpulannya dijelaskan yang mulia terkait dengan argumentasi. Dalam eksepsi yang mulia, permohonan pra peradilan tempat pemohon gugur demi hukum. Pelimpahan tahap 2 dan pelimpahan berkas perkara pokok Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah selesai secara sah dan